Saat saya bertemu dengan teman dari Makassar, saya menyebut Abu Bakar Lambogo sebagai pahlawan dari Enrekang. Wah, saya selama ini cuma akrab dengan nama itu sebagai nama jalan di Makassar, katanya. Sebenarnya, bukan hanya teman dari Makassar itu saja yang belum mengenal lebih jauh kisah Abu Bakar Lambogo, apalagi nama-nama lain yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda di Enrekang. Nah, dari beberapa referensi dan penelusuran yang saya dapatkan, inilah cerita Abu Bakar Lambogo. Walaupun proklamasi sudah dikumandangkan pada Agustus tahun 1945, tapi perlawanan para gerilyawan masih gigih mengusir penjajah Belanda yang masih menguasai Sulawesi Selatan dan Barat. Begitupun perjuangan para gerilyawan di bumi Masen Rempulu tak kenal lelah menyusun perjuangan. Salah satu yang menjadi tokoh dan pejuang di bumi Masen Rempulu adalah Abu Bakar Lambogo. Abu Bakar Lambogo adalah salah satu pimpinan Kelaskaran Pemuda Nasional Indonesia di Enrekang. Kelaskaran ini selain bertempur melawan penjajah, mereka juga bergerilya dari kampung ke kampung untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta. Pada pertengahan bulan Januari 1946, pasukan sekutu memasuki wilayah Enrekang. Sebelumnya mereka telah memasuki kota Parepare. Sehari menjelang kedatangan sekutu memasuki wilayah Masen Rempulu, rakyat di bawah pimpinan Abdul Rahman Kulau selaku Ketua Pemuda Nasional Indonesia wilayah Enrekang mengadakan rapat konsolidasi. Mereka memikirkan strategi untuk membendung masuknya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Masen Rempulu. Pada tanggal 27 September 1945, bertempat di rumah Andi Baba, diadakan rapat pembentukan Badan Pembentukan Rakyat Indonesia yang disepakati dipimpin oleh Abu Bakar Lambogo. Para pejuang menyusun strategi perjuangan untuk melawan Belanda. Serangan Belanda terhadap para pejuang di wilayah Masen Rempulu sampai bulan September 1946 menjadi hal yang mengkhawatirkan. Banyak pejuang yang telah ditawan dan menjadi korban dari beberapa kali pertempuran. Kelompok pemuda yang tersebar dalam wilayah Masen Rempulu selanjutnya melakukan konsolidasi di Kampung Garege. Kampung Garege sengaja dipilih karena daerahnya cukup sulit dijangkau oleh Belanda karena wilayahnya melewati pegunungan, serta ada sungai besar sehingga dianggap cukup aman dari jangkauan pasukan Belanda. Pada tanggal 14 Januari 1946, dengan kekuatan yang tidak seimbang, para pejuang dengan gagah berani menyerbu konvoi Nika yang akan menuju ke Kampung Kotu, yaitu tempat pertahanan pemuda-pemuda pejuang. Serangan ini mengakibatkan di pihak lawan beberapa orang yang gugur dan luka-luka. Sejak pertempuran Kotu, para pemuda sering terlibat dalam kontak senjata dan insiden lainnya melawan musuh. Tanggal 22 Januari 1947, untuk mengkoordinir laskar-laskar yang telah tersebar di daerah Sulawesi Selatan, maka diadakan konferensi Pacakke di daerah Kawedanan Baru yang menghasilkan terbentuknya Resimen Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) di bawah pimpinan Andi Sele Mattoala. Sedianya yang akan diangkat sebagai komandan TRIPS adalah Andi Abdullah Baumasepe. Akan tetapi karena beliau pada saat itu ditangkap oleh tentara Belanda sehingga berhalangan untuk hadir dalam konferensi dan beliau hanya diwakili oleh Andi Matalata.
Untuk daerah Masen Rempulu termasuk Enrekang diberi status satu kesatuan batalion yang dipimpin oleh Abu Bakar Lambogo yang pada saat itu juga menjabat sebagai pimpinan BPRI Enrekang. Ketika pelantikannya, Abu Bakar Lambogo berhalangan hadir dan diwakili oleh Hamid Ali, Husain, dan Ahmad. Begitu juga dengan pimpinan Harimau Indonesia, Andi Sose, berhalangan hadir. Beliau diwakili oleh Andi Tambone dan Ahmad. Sesudah konferensi tersebut, Hamid Ali bersama rombongan Andi Selematu Ala, M. Saleh Lahade, Andi Paramajeng ke daerah Masen Rempulu yaitu Kampung Garege dengan maksud untuk mengadakan konferensi 2 di Latimojong. Hal ini tidak dapat berlangsung karena musuh selalu dapat mencium rencana-rencana itu. Hal lain yang menyebabkan gagalnya konferensi tersebut adalah karena gangguan dari operasi tentara Nika di sekitar tempat pertemuan. Pada tanggal 12 Maret 1947, pasukan BPRI bertemu dengan rombongan Andi Sele di Kampung Salowajo, daerah Maiwa. Selanjutnya diadakan rapat persiapan pasukan ke Supa. Pada saat Andi Sele dan Saleh Lahade menuju ke Supa, rombongan yang lainnya tidak bisa ikut. Hal ini karena Komandan Batalion Masen Rempulu, Abu Bakar Lambogo, tiba-tiba sakit. Pada subuh hari tanggal 13 Maret 1947, di saat Komandan Abu Bakar Lambogo sementara mandi di Saluwajo bersama dengan pasukannya, tiba-tiba tidak disangka rombongan mendapatkan serangan dari pasukan Belanda. Dalam peristiwa itu, banyak pasukan Masen Rempulu yang menjadi korban, baik yang ditangkap maupun yang ditembak di tempat. Setelah penyergapan itu, pasukan BPRI yang ditangkap dibawa ke pos Genil di Enrekang. Selanjutnya, para anggota diikat di tiang listrik dengan hanya menggunakan celana pendek selama sehari semalam. Sedangkan Komandan Abu Bakar Lambogo terluka kena tembak di bagian pahanya. Bersama satu orang bawahannya, ia dibawa langsung ke markas Genil. Saluwajo, tempat Abu Bakar Lambogo ditembak, jaraknya tidak terlalu jauh dari Kampung Bisang. Keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 1947, para tahanan yang sebelumnya diikat di tiang listrik dekat pos Kenil dilepaskan. Selanjutnya mereka diarahkan oleh pasukan Kenil menuju Pasar Enrekang bertemu dengan pimpinan Abu Bakar Lambogo. Apa yang ditemui ternyata tinggal kepala Abu Bakar yang dipasang di bayonet pintu gerbang masuk Pasar Enrekang. Para tahanan dipaksa satu persatu untuk mencium kepala Abu Bakar tanpa badan tersebut. Rumah keluarga Abu Bakar Lambogo pun turut dibakar dan istrinya sempat dipenjarakan selama beberapa hari lantaran memprotes pemenggalan suaminya kepada komandan tentara Belanda. Penembakan Abu Bakar Lambogo dipimpin Kapten Gerardus Agus Blom, seorang perwira Belanda yang tak kalah sadis dari Kapten Raymond Westerling. Abu Bakar Lambogo yang biasa disebut Puang Bakarang adalah putra dari kalangan bangsawan Masen Rempulu. Abu Bakar adalah nama aslinya. Abu Bakar Lambogo lahir tahun 1913 dari ayah yang bernama Haji Lambogo Petana Bali dan ibu bernama Inambe. Ayah Abu Bakar Lambogo adalah seorang pembicara di pemerintahan kerajaan di Masen Rempulu. Pada saat berusia 10 tahun, beliau masuk ke sekolah rakyat dengan waktu pendidikan selama 3 tahun. Abu Bakar Lambogo pernah menjadi guru sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya pada masa Jepang, ia diangkat menjadi menteri polisi merangkap kepala distrik Ranga. Posisi itu ia tinggalkan untuk bergabung dengan masyarakat Masen Rempulu memperjuangkan kemerdekaan. Lewat mediasi Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda, keluarga Kapten Abu Bakar ingin meminta pertanggungjawaban, permintaan maaf, serta ganti rugi kepada pemerintah Belanda. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit cerita. Semoga pula ada yang tertarik bisa menuliskan dan mengungkapkan kisah lebih jauh tentang Abu Bakar Lambogo.
Sekian dulu narasi-narasi sejarah saya kali ini. Dukung terus channel Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta, salam.